Pada malam hari ini kita ngebahas mengenai Mycoplasma pneumonia ini yang lagi rame. Dan saya kemarin bikin video TikTok, itu juga FYP, gara-gara saya bahas beginian, gitu ya. Nah, judul hari ini adalah waspada Mycoplasma pneumonia dan sudah masuk di Indonesia. Teman-teman tolong tolong bantu saya dong, tolong jawab, suara saya jelas nggak? Silakan. Satu dua orang deh, chat 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 di Zoom. Jelas nggak suara saya? Kalau di TikTok jelas nggak? Jelas lah ya kalau di TikTok lah ya. Oke, jelas. Thank you very much. Ya, jelas Pak. Thank you Cihucen, Hoklan, thank you, Ciayen, thank you semuanya ya. Apa itu Mycoplasma pneumonia? Hari ini kita bahas ya. Dan ini kita harus waspada ya. Makanya tadi aku bilang di awal, bahaya nggak bahaya. Ya, dibilang bahaya belum tentu juga bahaya. Dibilang nggak bahaya, ini mengakibatkan banyak anak-anak itu meninggal. Ya, kematian tertinggi anak-anak itu gara-gara pneumonia loh. Di dunia, bayangkan. Loh, yang benar Pak? Benar. Saya kasih lihat datanya. Makanya teman-teman, Anda nonton deh. Ini bagus banget ya. Ya, dan saya adalah yang jelasin pada malam hari ini. Nama saya Leonardo Wisan. Novi nanti ini tolong direvisi ya. Dilengkapin aja ya. Saya founder LWG, bla 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 bla. Saya singkat ya. Langsung aja, dan ini adalah produk LWG. Kalau secara lengkap ini produknya ya. Tapi pada malam hari ini saya nggak bahas semua produk, saya hanya bahas produk-produk yang menunjang atau mendukung untuk pencegahan, ya, bantu pencegahan sekaligus bantu pemulihan ketika pneumonia ini, virus atau bakteri yang mengakibatkan pneumonia ini tuh bisa menghantui kita atau bisa bikin kita tuh repot gitu ya, atau bisa bikin kita sakit ya. Nah, Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Ini udah masuk ke sampai berita-berita, portal berita di Indonesia ya, liputan 6. Bahkan kemarin aja selain pneumonia naik, COVID juga naik sih. Tapi hari ini saya bahas nggak COVID ya. Hari ini bahas mengenai pneumonia. Sama-sama COVID dan pneumonia ini jenis virus atau bakteri yang berbeda, namun nyerangnya sama ya, goalnya sama. Goalnya apa? Bikin paru-paru Anda rusak gitu ya. Ingat, COVID dan pneumonia ini jenis virus atau bakteri yang berbeda, namun serangannya atau tujuannya adalah ingin merusak salah satu organ Anda, yaitu paru-paru Anda. Gitu ya. Nah, headline dari liputan 6, lonjakan kasus Mycoplasma pneumonia di China. Seberapa bahaya? Wah, penyakit saluran pernafasan. Jadi pneumonia ini adalah virus atau bakteri ya, ini yang mengakibatkan menjadi penyakit saluran pernafasan yang merebak, membuat fasilitas kesehatan seperti rumah sakit di China Utara itu penuh full ya. Dan pasien didominasi usia anak-anak. Nah, buat Anda semua yang punya anak, anaknya 1, 2, 3, 4, 5 itu lebih rentan ya. Nah, ini yang repot nih ya. Kita tuh sebagai orang tua, kalau ngeliat anak sakit itu kita juga kayak ikut-ikutan sakit gitu loh. Karena ya itu anak kita gitu kan. Nah, ini harus ada jaga ya. Dan berdasarkan laporan media lokal Global Times, Rumah Sakit Anak Beijing menerima 9.378 pasien. Rumah sakit itu juga menyampaikan dalam 2 bulan terakhir selalu full kapasitas, gitu ya. Dan ini juga kenapa tambah rame, tambah banyak orang yang kena pneumonia. Ini juga karena pengaruh cuaca juga, ya. Rata-rata di luar negeri itu semua itu lagi musim dingin. Nah, karena kita negaranya tropis, ini juga musim hujan. Jadi suhu udara itu lebih turun ya, maksudnya lebih dingin. Nah, inilah yang mengakibatkan bakteri itu jadi kuat gitu. Bakteri itu jadi gampang masuk ke dalam tubuh orang, dan ketika ini lagi ada perubahan musim, manusia atau orang-orang yang ada di sekitar Indonesia, ada yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, ini juga gampang sakit ya, bisa batuk, bisa pilek, bisa juga langsung masuk tuh namanya pneumonia. Gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya Mycoplasma pneumonia diduga picu penyakit misterius di China. Masyarakat dunia kembali dihebohkan oleh meningkatnya penyakit pneumonia di China yang menyerang anak-anak. Penyakit pneumonia tidak yang menyerang anak-anak. Ada yang bocor nih. Bang JB sebentar ya. Oke, saya unmute dulu ya Bang JB. Saya mute dulu ya.
Nah, tidak hanya China, pneumonia misterius juga dilaporkan mulai menjangkit Belanda. Jadi Eropa sekarang juga diserang yang namanya pneumonia. Jadi nggak cuma China, ya termasuk juga Asia Tenggara ya. Salah satunya adalah Indonesia ya. Nah, hingga penyebab kasus pneumonia misterius di China belum diketahui secara pasti, namun berdasarkan laporan media China, kasus Mycoplasma pneumonia meningkat sejak Mei 2023, yakni dengan 3/4 pasien didiagnosis sebagai apa nih, Mycoplasma. Ya, saya kasih data dulu ya. Setelah China, Denmark, Prancis dan Belanda, ini Eropa ya. Otoritas Kesehatan Amerika Serikat, nah Amerika juga sama ya, juga melaporkan peningkatan kasus pneumonia yang terkait dengan Mycoplasma pneumonia. Lonjakan kasus juga dilaporkan satu daerah di Ohio ya. Nah, ini juga sama, diberitakan NBC News, Distrik Kesehatan Warren County mengatakan bahwa mereka mencatat jumlah kasus pneumonia pediatrik yang luar biasa tinggi ya pada musim gugur. 145 kasus sejak bulan Agustus, rata-rata pasien berusia sekitar 8 tahun. Nah, ini sekali lagi ya, ini yang nyerang anak-anak. Ya, jadi Anda punya anak, hati-hati ya, dijaga. Dan kasus Mycoplasma pneumonia telah dilaporkan di Jakarta. Seluruh kasus yang dilaporkan merupakan usia anak, konfirmasi lebih lanjut masih dilakukan untuk memastikan jumlah kasus yang terkonfirmasi positif terinfeksi bakteri tersebut. Jadi sebenarnya gini teman-teman ya, orang yang kena pneumonia itu yang aku bilang tadi ya, bisa ringan, bisa berat. Kalau beratnya itu resiko tertinggi adalah kematian. Dan ini saya bilang ini nomor 3 yang bikin anak itu kematian tertinggi ya, atau kematian terbanyak, yaitu ya di anak itu adalah pneumonia di dunia ya lah. Dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkapkan bahwa pihaknya mengidentifikasi 3 kasus anak. Nah, kemarin 3, kabar terbaru adalah 6, ya. Dan 6 anak tersebut itu diisolasi. Bayangkan ya, diisolasi. Jadi anak dan orang tua itu dipisah. Ya, ibaratnya itu isolasinya atau isolasi ya. Isolasi di rumah sakitnya itu udah mirip-mirip, kurang lebih mirip tuh kayak waktu zaman COVID gitu. Nah, ini yang repot nih ya. Kita sebagai orang tua tegang, sebagai anak juga nggak bisa jauh-jauh kan dari orang tua kan. Nah, ini secara emosionalnya ini jadi nggak sehat gitu, teman-teman ya. Makanya teman-teman perlu jaga ya sekali lagi. Nah, ini terbaru ya. Ada 6 kasus Mycoplasma pneumonia di Indonesia. Begini gejala yang dikeluhkan. Nah, ini. Dan nah sekarang ini juga udah mulai ya. Jadi pneumonia naik, COVID juga naik, dan ini pneumonia masih dibilang misterius ya. Mengimbau para warga untuk memakai masker. Nah, ini udah disuruh pakai masker, teman-teman. Oke, seiring penemuan kasus infeksi Mycoplasma dan Mycoplasma pneumonia. Karena gini, baik COVID maupun pneumonia, ini kan penyakit yang menular. Beda kayak diabetes, kayak kolesterol, kayak hipertensi, ini bukan penyakit menular. Ya, itu penyakit namanya penyakit gaya hidup sih ya gitu. Nah, kalau ini adalah penyakit menular. Jadi Anda mau sehat, mau makannya sehat, Anda rutin olahraga, tapi kalau Anda keluar rumah aja, ketemu dengan orang dan sana sini, Anda punya potensi untuk terkena yang namanya pneumonia, teman-teman. Punya potensi karena dia menular sama kayak COVID. Oke. Nah, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat mencatat sebanyak 2.310 balita. Balita itu adalah bayi 5 tahun ya. Di Jakarta Pusat diduga terinfeksi. Bayangkan 2.310 balita. Nah, ini kita nggak tahu ya nanti hasil akhirnya gimana. Apakah semuanya sehat atau ada yang beresiko tinggi, kita belum tahu, dapat datanya belum tahu ya. Dan jumlah tersebut itu tersebar di 8 kecamatan se-Jakarta Pusat. Nah, balita kalau udah kena pneumonia biasanya kena juga ke orang tuanya. Nah, orang tuanya anggap dia sehat fit, tapi dia bawa nih, ya, dia bawa bakteri pneumonia ini kemana-mana dan dia batuk di mana-mana. Nah, itu bisa tertular. Itu tertularnya sangat cepat, teman-teman. Dan WHO menyebut pneumonia sebagai penyebab kematian terbesar pada anak-anak di seluruh dunia. Jadi kalau ada berita yang mengatakan, oh tenang, pneumonia aman, sudah ada obatnya. Misalnya misalnya, sudah ada penanganannya, sudah ada obatnya. Sekarang gini deh, kalau memang sudah ada obatnya yang paten 100% bisa bikin sembuh, ya harusnya kan nggak jadi bikin kematian terbesar pada anak-anak di seluruh dunia dong. Logikanya sih gitu sih. Gitu. Jadi teman-teman jangan hanya
mengandalkan obat aja. Jadi ntar aja lah kalau anak gua kena pneumonia sudah ada obatnya kok. Iya, kalau sembuh. Kalau nggak sembuh gimana? Dan anak tuh kan bukan barang ya, yang kalau rusak tinggal buang terus ganti lagi, kan nggak kayak gitu ceritanya sih teman-teman ya. Nah jadi daripada tunggu kejadian baru Anda ambil tindakan, kenapa nggak ambil tindakan di awal untuk mencegah sesuatu terjadi yang lebih parah gitu. Nah ini kita bicara kesadaran ya. Ya, karena setiap orang itu punya kesadaran untuk menjaga kesehatan itu beda-beda. Ada orang yang sampai udah penyakit kritis aja masih nggak sadar. Ada yang kayak gitu. Ya, ada beberapa. Ya, saya kurang lebih dari 2006 sampai sekarang 2023, saya 17 tahun saya di dunia kesehatan. Ada orang-orang yang ngeyel, ya, yang sampai ngomongnya begini. Mati hidup saya di tangan Tuhan. Sampai terakhir dia ngomong begitu ke saya. Ya, saya jawab, memang betul, ya. Mati hidup kita itu memang di tangan Tuhan. Emang mau tangan siapa? Kita tangan Tuhan. Tapi sakit atau sehat itu tangan kita loh. Gitu loh. Emang Anda mau hidup sakit-sakitan? Gitu aja sih pilihan. Atau Anda mau sebelum mati sakit-sakitan? Kadang-kadang ngaco loh, ya. Jadi beginian ini butuh kesadaran. Anda itu kesadaran untuk menjaga kesehatan ini butuh kesadaran sih, beneran. Ya, ini lagi rame, ya. Sama kayak zaman waktu COVID, ya. Wah, waktu COVID mau masuk kan, wah banyak tuh ya di medsos tuh bilangnya, wah kita aja kalau makan bakso pinggir jalan aja kuat kok. Orang bule aja kalau makan bakso aja mencret-mencret, ibaratnya gitu. Singkat cerita apa? Beneran COVID masuk Indonesia, berapa banyak yang meninggal? Berani nggak ngomong begitu lagi? Kita makan bakso kuat kok, itu cabenya semua segala macam, sausnya aja pakai bahan apa ya gitu kan? Nah sekarang mau ngomong apa? Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Karena ada tante saya yang udah dikasih tahu sama ibu saya, sama mama saya, bla 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 bla, cegah, jaga segala macam. Akhirnya orang tua saya diketawain doang, habis itu kena COVID meninggal. Mau ngomong apa? Ya. Oke, lanjut. Apa itu pneumonia? Pneumonia. Saya aja agak susah ya ngomongnya. Pneumonia. Coba teman-teman coba deh ngomong deh. Pneumonia coba ngomong deh. Nggak usah di audionya nggak usah di unmute, coba deh. Ngomong deh. Ngomong bersuara, bukan dalam hati. Ngomong bersuara deh. Pneumonia. Coba deh. Pneumonia. Ya. Kayaknya agak cute gitu ya, agak lucu ya. Tapi ini menyeramkan sih sebenarnya ya. Oke, kita lanjut ya. Nggak apa-apa ya, intermezzo ya, teman-teman. Nah, ini sekali lagi ya, COVID sama pneumonia ini adalah jenis virus atau bakteri yang berbeda, tapi nyerangnya itu sama, yaitu saluran pernafasan sampai ke paru-paru. Kemarin tuh saya ada dibully tuh saya kemarin. Saya bikin video di TikTok, dia bilang, saya kan ngomong kan, paru-paru kita tuh satu, ya, dikasih Tuhan. Terus ada siapa? Netizen bilang, paru-paru itu dua, Pak. Maksud saya itu satunya itu satu pasang gitu loh, ya. Nah, pneumonia itu apa? Pneumonia adalah peradangan. Peradangan. Radang itu artinya inflamasi, ya. Ingat teman-teman ya. Radang sama dengan inflamasi. Oke. Peradangan akut, ya. Berarti inflamasinya tuh udah kronis. Peradangan akut jaringan paru. Nah, jadi paru-paru kita nih satu pasang ini kiri dan kanan ini tuh ada jaringan nih. Nah, ini jaringan nih. Jadi kayak akar pohon, teman-teman. Ini namanya jaringan. Oke. Nah, jaringan paru-paru Anda itu tuh banyak bakteri ngerusak jaringan atau sel jaringan paru-paru Anda. Inilah yang menyebabkan paru-paru Anda itu kalau di-scan atau di ronsen itu bisa warnanya putih. Benar nggak? Atau kadang-kadang kok nggak kelihatan ya paru-parunya, cuma asap-asap doang. Atau mungkin juga paru-parunya mengecil, atau sampai reaksi sampai parah, itu sampai sesak napas. Jadi kalau Anda punya alat yang namanya oximeter diukur, kalau normal itu kan kadar oksigen yang normal, manusia normal, ya itu di atas 9
95, 94 lah, 94 ke atas lah. Nah, tapi kalau orang udah sampai sesak napas itu di bawah 94, bisa 90, bisa 80, bahkan bisa 60. Ya, tapi jangan sampai terlalu bawah, meninggal. Oke. Dan paru-paru kita tuh sudah dikasih Tuhan tuh dengan paru-paru dalam kondisi yang sehat, Anda harus jaga, ya. Mikroorganisme ada bakteri, jamur, dan virus yang menginfeksi kantong-kantong udara di paru-paru sehingga menyebabkan kantong-kantong udara tersebut dipenuhi cairan atau nanah yang membuat penderitanya kesulitan bernafas. Nih, saya kasih gambar ya, teman-teman ya. Ini paru-paru nih. Oke. Di atas ini kan tenggorokan ya, saluran pernafasan. Nah, ketika bakteri, virus, mikroorganisme, jamur itu beredar di paru-paru Anda, maka cairan di paru-paru Anda itu jadi berlebihan. Bukan cairan yang normal ya, malah yang ada adalah bernanah. Makanya kenapa orang itu sampai sesak napas, bahkan harus dibutuhkan pakai tabung oksigen dan segala macam. Butuh. Nah ini yang terjadi orang kalau kena pneumonia, orang kalau kena TBC, orang kalau kena COVID. Kayak begini, teman-teman. Oke, dan ini kalau minum obat itu bukan satu jenis, banyak macam, bisa satu kantong. Ya, makanya kadang-kadang tuh kalau kita minum jumlah atau jenis obat yang banyak, memang sih bisa ngurangin cairan yang berlebihan, tapi ngerusak organ-organ yang lain. Ini repotnya. Makanya ada orang yang kena namanya long COVID. Ya, long COVID itu artinya organ-organ yang lain itu rusak gara-gara kimia, teman-teman. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, cara penyebarannya bagaimana? Cara penyebaran mikroplasma pneumonia. Ingat ya, jenis virus atau bakteri yang mengakibatkan pneumonia itu banyak. Ya, hari ini kita bahas yang namanya mikroplasma, tapi ya kurang lebih sama lah. Nyerangnya paru-paru ya. Mikroplasma pneumonia itu menyebar dengan cepat melalui kontak dengan cairan pernapasan di tempat ramai seperti sekolah, kampus, kantor, dan lain-lain sebagainya lah ya. Di China itu pemerintahnya sudah bilang ya, diliburkan sementara. Kenapa? Karena ribuan bahkan puluhan ribu anak-anak di sana itu kena pneumonia, bahkan rumah sakit itu full. Fullnya itu dari berapa bulan yang lalu. Gitu, teman-teman. Dari berapa bulan yang lalu, bayangkan. Oke, ingat yang tadi saya bilang kenapa? Karena ini kok bisa sih pneumonia jadi booming banget gitu. Karena memang ada salah satu faktor cuaca. Ya, faktor cuaca. Kemarin kita panas banget. Sekarang nih musim hujan, bisa hujan terus-terusan. Ya, di luar negeri juga sama. Jadi memang cuaca ini ekstrim, panas banget. Ya, kalau dingin banget, kalau hujan banget gitu. Nah, ini sebenarnya mengganggu sistem imunitas kita. Ya. Nah, ketika seseorang batuk atau bersin, uap air yang mengandung bakteri, ya ini bahasanya uap air, sebenarnya jigong Anda gitu ya, atau air liur Anda yang mengandung bakteri Mycoplasma pneumonia dilepaskan ke udara, dan orang yang di sekitarnya bisa dengan mudah menghirup bakteri tersebut. Nah, teman-teman, ini saya kasih tahu ya teman-teman ya. Kalau Anda, ini kita belajar yang namanya etika nih ya, etika untuk kebersihan dan kesehatan. Anda tuh kalau lagi bersin, Anda gimana? Hace gitu ya. Ya, sekencang-kencangnya gitu. Mungkin. Meskipun Anda sekencang-kencangnya, tapi Anda harus jaga. Ya, jangan sampai misalkan Anda lagi di mall atau lagi di warung, Anda bersin langsung keluarin gitu aja, jangan. Ya. Usahakan Anda pakai tisu, ya. Tisu kering. Jadi Anda ambil tisu nih, misalkan gini nih. Ini saya kasih praktekin lah ya. Ini sebenarnya umum ya, tapi nggak apa-apa saya praktekin. Udah mau bersih nih, begini. Gitu. Kalau misalkan, ini kan cewek kan gampang. Cewek kan pasti bawa tisu kemana-mana ya, tisu basah, tisu kering gitu ya. Nah, kalau cowok gimana? Nah, cowok ini yang paling jorok biasanya daripada cewek ya kalau bersin. Kalau saya kalau bersin ya, karena saya nggak bawa tisu, saya kalau bersin saya masukin ke dalam nih mulut saya. Haci gitu. Selesai. Gitu. Jadi saya nggak menginfeksi orang lain gitu. Nah, kalau teman-teman saya nggak tahu ya. Kadang-kadang saya malah ada lihat gitu ya, kalau lagi saya jalan olahraga gitu ya, ada orang yang buang ludah sembarangan, cuy gitu loh. Pengen saya suruh orang itu ya,
lu jilat lagi tuh ludah, jorok banget saya bilang. Ya, kalau di luar negeri kayak di Singapura itu didenda ratusan dolar loh. Ya, nah kita belajar teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ya, jadi ditutup teman-teman ya. Oke. Nah, begitu berada di dalam tubuh, bakteri bisa menempel pada jaringan paru-paru. Ingat ya, tadi paru-paru sepasang kiri dan kanan itu ada kayak akar-akar pohon ya. Nah, bakteri itu nempel pada jaringan paru-paru dan berkembang biak hingga berkembang menjadi infeksi penuh. Saran saya, teman-teman, ini buat orang Indonesia ya, jangan untuk kondisi sekarang ya, cuaca sekarang dan banyak virus di mana-mana, jangan minum air dingin. Oke? Ini saran dari saya. Jangan minum air dingin, jangan minum yang manis-manis. Ya, karena kalau kita minum air yang manis, ya, itu akan mengakibatkan tubuh kita terjadi namanya peradangan, inflamasi. Ya, kita nggak tahu peradangan atau inflamasinya di organ mana atau bagian tubuh yang mana, kita nggak tahu. Tapi usahakan Anda kalau bisa kurangin, kalau bisa lagi jangan konsumsi yang manis-manis, gitu. Ya, sama jangan minum air dingin. Oke, konsumsi air yang suhunya normal, sesekali minum air yang suhunya hangat, gitu ya, karena itu untuk melegakan saluran pernapasan Anda. Ya, saya belajar dari mana? Ini saya belajar bukan dari online, internet, Google, bukan. Saya belajar dari kakek saya. Ya, kakek dari mama saya. Beliau itu meninggal di usia 93. Ya, jadi kakek saya waktu itu tuh ya memang tinggalnya dan lahir dan tinggalnya itu di Pontianak, Kalimantan Barat. Setiap hari ya, setiap hari itu dia minumnya itu air dengan suhunya hangat dan satu gelasnya gede. Ya, biasa gelas gelas encek-encek gitu loh, yang seng warna hijau gitu ya. Nah, dia selalu bilang sama saya kan cucunya ya. Dia bilang, "Wisan, sering-sering minum air yang suhunya hangat ya, minum air hangat," dia bilang gitu. "Oh iya iya, iya Kung." Saya kan panggilnya Kungkung gitu loh. "Oh iya iya Kung. Iya, ini bikin kamu sehat." Gitu. Dan memang terbukti beliau itu meninggal di usia 93 dan meninggalnya simple. Ya, nggak apa-apa, saya cerita sedikit ya. Hari pertama perutnya mulus-mulus, ya, diare cuma 1 hari aja, besok meninggal, selesai. Nggak ada penyakit jantung, nggak ada diabetes, nggak ada stroke, nggak ada kanker, nggak ada kolesterol, nggak ada hipertensi, cuman begitu ya, that's it. Itu meninggal dalam keadaan, wah enak deh. Mencret dikit, besok meninggal. Enak banget, ya. Daripada ada orang di luar sana ya, yang bertahun-tahun sakit kritis gitu, baru meninggal. Nah, itu nggak enak, teman-teman. Nah, Anda harus investasi kesehatan. Nah, ini sekarang penyakit makin lama makin banyak soalnya di sekitar kita. Aneh-aneh. Kita lihat teman kita, wah sehat, walafiat gitu ya, sehat bugar ya. Besok-besok sakit, besok-besok meninggal. Nggak ada yang tahu gitu loh. Ya. Nah, gejala yang ditimbulkan bila terinfeksi mikroplasma pneumonia. Pneumonia. Emang benar begini ya tulisannya ya, Novi ya? Nah, gejalanya begini teman-teman ya, saya kasih tahu. Ini buat Anda pelajaran ya. Ini gejalanya ya. Sesak napas. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Sesak napas. Makanya teman-teman, saya ajarin ya, setiap hari Anda itu harus tarik napas yang dalam. Tarik napas yang dalam, tahan ya, kalau bisa sampai lebih dari 1 menit, hembuskan melalui hidung. Itu latihan pernafasan untuk menguatkan paru-paru Anda. Setiap hari. Saya setiap hari saya lakukan seperti itu dan itu berkali-kali. Untuk apa? Untuk saya menguatkan paru-paru saya bahkan sampai jantung saya. Begitu. Manusia yang setiap hari 1 menit, kalau dia jumlah tarik napas, hembuskan napasnya itu lebih sedikit, maka paru-paru dia sehat. Kalau dia, nah itu kondisi paru-parunya nggak sehat, teman-teman. Makanya orang yang obesitas biasanya dalam waktu 1 menit, ya, tarik dan hembuskan napasnya biasanya tuh jauh lebih banyak dibandingkan orang yang berat badannya itu ideal gitu. Nah, ini sebenarnya yang lebih rentan orang kena pneumonia itu adalah anak-anak ya. Orang yang memang sudah ada gejala kayak memang ada TBC atau memang paru-parunya lemah
atau juga orang yang obesitas. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini sesak napas. Kalau Anda udah mulai waktu tarik napas, kok gue nggak enak ya, atau kok gue nggak kuat ya. Nah ini mungkin ini gejala ya. Bisa juga diawali dengan demam, atau anak Anda biasanya gampang aktif tuh, lari sana lari sini, pokoknya aktif banget gitu ya, lari sana lari sini gitu kan. Tahu-tahu kok bawaannya capek, mager, nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu udah mulai tuh tanda-tanda. Anda harus cek ya suhu badannya. Terus Anda coba cek dia punya kadar oksigen di dalam diri dia. Anda harus punya tuh namanya oximeter. Anda beli deh, itu murah kok, harganya cuma 50.000 sampai 100.000. Saya di rumah tuh ada 5 piece. Di rumah saya ada 5 atau 7 deh. Kenapa? Kenapa saya beli banyak? Karena itu gampang rusak gitu, teman-teman. Ya. Karena itu gampang rusak, dan meskipun setelah pandemi berakhir, saya itu punya. Dan sekarang kan sudah ada ya jam digital kan yang bisa ngukur kadar oksigen. Nah itu bisa pakai itu juga. Jadi harus ada beberapa cadangan sih untuk ngukur ya teman-teman ya. Ingat, pneumonia lagi naik, COVID lagi naik. Meskipun COVID ini udah cerita lama ya, tapi kemarin bulan November 2023 ada 1 orang yang meninggal gara-gara COVID. Masih tetap ada kok teman-teman. Ya, COVID itu nggak hilang, tetap ada. Ya, dan selanjutnya batuk. Nah, Anda coba cek anak Anda, orang tua Anda, ya, atau Anda, kalau batuknya lama, ada potensi, ada kemungkinan Anda kena yang namanya pneumonia. Ya, kalau Anda udah mulai batuk-batuk, teman-teman, jangan minum air dingin, jangan minum yang manis-manis. Ya, minum misalkan makan es cendol, es dawet gitu, jangan dulu, manis-manis jangan. Karena itu akan bikin badan Anda itu tambah inflamasi, tambah peradangan. Justru kita mau ilangin itu radang, ilangin itu inflamasi gitu. Jangan ya, konsumsi air yang suhunya hangat. Ya, teman-teman. Wow, ada 51 yang nonton ya. Thank you ya teman-teman ya. Kita belajar sama-sama lah ya. Karena kita kan mau sehat ya, bukan hanya sehat buat diri sendiri, tapi keluarga kita juga semua sehat. Oke. Dan selanjutnya nyeri otot dan sendi. Ini biasanya orang dewasa atau orang tua. Nah, coba Anda perhatikan ya, kalau kok gue pegel-pegel ya, atau mungkin di bagian punggung belakang, kok gue kayak pegel-pegel gitu ya. Itu belum tentu Anda tuh butuh dipijit gitu. Bisa jadi itu salah satu gejala dari pneumonia. Gitu, teman-teman. Ya, ada juga nyeri dada. Nah, ini orang kira kalau nyeri dada ini bisa jadi, waduh jantung gue kenapa ya? Atau mungkin kebanyakan nih orang umum nih bilang, wah gue masuk angin nih. Ya, nyeri dada itu bisa sebelah kanan, bisa juga di sebelah kiri. Ya, yang paling bahaya itu adalah di sebelah kiri. Sebenarnya nyeri dada ini banyak faktor. Kalau Anda olahraga, apalagi kalau Anda nge-gym, ya, Anda fitness. Nah, biasanya ini kadang-kadang bisa ngalamin yang namanya kayak namanya stres. Jadi jaringan otot di sekitar dada itu ngalamin stres. Ketika ngalamin stres, itu kadang-kadang tuh ada kayak bunyi nyut 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 gitu, kayak ada memar gitu, atau kayak ketusuk atau kayak kecubit cuit gitu loh. Karena saya praktisi nge-gym, praktisi fitness, saya jadi paham gitu ya. Nah itu kalau nge-gym ya, kalau Anda olahraga. Tapi kalau Anda nggak pernah olahraga dan Anda punya dada sering sakit, ada kemungkinan potensi pneumonia. Ya, ini. Nah, makanya ini gejala-gejala ya teman-teman ya. Boleh difoto nih teman-teman ya, daripada Anda cari-cari di internet repot. Jadi saya ini kalau jelasin materi atau membawakan materi, ini semua di riset dulu semuanya teman-teman. Di riset semua ya, dan semuanya datanya bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan ini gejala-gejalanya ya. Ada juga lemas ya. Kalau tadi kan kelelahan, ini lemes. Lemes tuh maksudnya gini, nggak mau makan, nggak mau minum. Kalau lelah kan bawaannya pengen tidur, bawaannya mager gitu ya. Tapi makan masih mau, masih nafsu gitu kan. Nah kalau lemes, makan nggak mau, minum nggak mau. Nah ini repot ya, apalagi anak ya. Terus juga mual dan muntah ini. Nah hati-hati nih kalau anak sampai mual dan muntah nih, hati-hati ya. Takutnya bisa terjadi namanya dehidrasi karena dia keluar cairan di mulut ya. Kalau diare itu keluar cairannya di bawah ya, di pup keluar.
Nah, ini bisa mengalami namanya dehidrasi juga. Hati-hati ya.